Sebut, belakangan Roy Suryo CS dituding terus melakukan penyebaran fitnah sehingga sangat berpotensi dikenai pidana. Kita bahas bersama pendukung Roy Suryo CS yang juga anggota tim pembela ulama dan aktivis Azam Han. Ada juga Sekjen Barajepe Rally Regen dan Guru Besar Hukum Acara Pidana Unsud Profesor Hipnu Nugroho. Selamat petang semuanya. Selamat malam, Mbak Cindy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ke Bang Azam dulu. Bang Azam, Bareskrim Polri sudah mengeluarkan hasilnya identik. Nah, Anda dengan meminta ada gelar perkara khusus, artinya Anda masih meragukan atau ya sudah bisa menerima sebenarnya? Ya, jadi hak warga itu kan juga harus dipenuhi. Karena ada keganjilan yang kita lihat bahwa kasus ini dilaporkan oleh Prof. Egy yang sekarang lagi sakit ya di Malaysia. Indikasi penyakit akut dan kanker ya. Dan itu tanggal 9 Desember di Dumas ya. Tapi harapan kita kan LP waktu itu harapan Bang Egy ya. Saya waktu itu memang nggak ada sih. Namun sampai detik ini sudah berjalan hampir 5 bulan, 5 bulan lebih mungkin ya. Itu belum juga ada LP. Nah yang menjadi problem kan tahu-tahu ex presiden ke-7 ya melaporkan tanggal 29 atau 30 kemarin. Tahu-tahu cepat sekali dipanggil dalam bentuk klarifikasi dan undangan beberapa orang yang dikatakan dilaporkan. Padahal belum masuk dalam konsep laporan. Nah muncul kembali secepat ini, halo bisa didengar ya? Iya, lanjut Bang. Ya muncul tahu-tahu Mabes Polri ya memberitahukan bahwa identik. Nah konteksnya identik dengan apa? Karena identik itu kan belum tentu asli gitu loh ya. Nah makanya itu harus ada transparansi. Artinya transparansi itu ya harus jelas kepada publik. Itu harapan kita gitu loh ya. Ya syukur kalau itu memang benar-benar asli ya ada apa-apa. Tapi kan harus juga melibatkan kita-kita ini maksudnya dari TPUA dan semua gitu loh ya. Supaya transparansi ini jelas dan bisa dinilai. Dan kita juga bisa mengajukan ahli-ahli kan begitu. Oke, Bang Azam tahan dulu. Saya mau tanya dulu ke Bung Rely. Bung Rely, identik belum berarti asli. Kalau Anda mengapa menilai pernyataan ini sebagai fitnah? Lah, apalagi yang harus kita ragukan ya? Ini kan tadi apa yang seperti yang disampaikan, apa hasil lapor yang dilakukan pemeriksaan terhadap ijazah Pak Jokowi itu atas laporan saudara Egy Sujana. Terang ya, jelas apa yang disampaikan oleh kawan-kawan penegak hukum yang ada di Bareskrim. Ini Bareskrim ya, jelas ini penegak hukum yang ada di Republik ini, bahwa ijazah itu dilakukan uji lapor dengan melakukan pembanding, ya kan, pembanding dengan ijazah-ijazah kawan-kawan Pak Jokowi kan, udah itu pengecekan langsung dari pihak perguruan tinggi ya, yaitu UGM, dan melakukan serangkaian tes yang lainnya. Jadi apa yang dilakukan Bareskrim itu nggak serta-merta ya. Kalau dia serta-merta, contoh ijazah saya umpamanya, saya sarjana S1, serta-merta karena ini sudah menimbulkan kegaduhan publik, sudah ada LP dari relawannya Pak Jokowi, yaitu kami Barajepe atau barisan relawan yang lain, dan dari Pak Jokowi langsung. Karena sebagaimana mesti harus ada delik aduan ya. Jadi Bung Rely, itu saja ya, sudah terang ya. Oke Bung Rely, tapi kalau dari kubunya Roy Suryo CS bilang ini sebenarnya hanya bentuk uji publik aja untuk menguji keaslian ijazah seorang pejabat negara. Anda sepakat nggak? Ya nggak gitu dong. Karena kalau kita mau bicara itu hanya uji cek publik, ini kan bentuknya ada laporan. Saya rasa kawan-kawan kan harus kita pahami ya, harus kita hargai. Kalau mengenai LP laporan Pak Jokowi yang ada di Polda Metro Jaya, ini rangkaiannya kan sebelumnya sudah ada. Bagaimana kawan-kawan Egy Sujana dan TPU melaporkan terkait ijazah Pak Jokowi ke Mabes Polri. Dan kawan-kawan Egy Sujana melakukan serangkaian kegiatan ke UGM,
datang ke kediaman Pak Jokowi, melakukan ajakan, memprovokasi berdasarkan unggahan saudara Sandi. Ijazah yang palsu-palsu oleh saudara Roy Suryo dan kawan-kawan ini adalah berdasarkan unggahan saudara Sandi. Kan jelas terang. Nah makanya pihak Bareskrim karena berdasarkan laporan tersebut meminta ijazah Pak Jokowi. Sebagai warga negara yang baik, Pak Jokowi udah datang dong, udah menyerahkan. Pengacaranya juga ikut menyerahkan, dan kemarin sudah dinyatakan fix 100%. Oke, kita ke Prof. Ibnu dulu. Prof. Ibnu, sebenarnya dari kacamata hukum, di mana batasan itu adalah uji publik dan juga di mana batasan itu adalah fitnah? Ya, begini Mbak, ini memang suatu yang menarik ya, karena ini kan masih pada pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan yang masuk dalam KUHP itu masuk penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengungkap suatu peristiwa pidana. Jadi apakah yang dilaporkan itu ada suatu peristiwa pidana atau tidak? Nah, dalam hal suatu peristiwa pidana karena dilaporkan kepada Bareskrim, maka Bareskrim wajib melaporkan kepada masyarakat ataupun kepada para pelapor terhadap hasil penyelidikannya. Jadi ini bukan uji publik tapi uji suatu kaidah hukum, memenuhi peristiwa hukum enggak? Jadi katanya kalau ini dilakukan terhadap bukti surat yang dianggap tidak identik, surat itulah yang diuji. Oleh karena itu dengan menggunakan laboratorium kriminal, kan gitu, lab krim, lab forensik. Dari uji-ujilah dikatakan suatu identik. Memang bahasa hukum itu bukan bahasa hukum, itu bahasa forensik. Bahasa forensik dikatakan identik gitu. Tapi kalau bahasa hukum nantinya uji identik itu akan di cross check dengan saksi yang lain, dengan UGM yang lain, dengan keterangan yang lain. Karena suatu keterangan, suatu nilai itu tidak berdiri sendiri, akan bernilai apabila berkaitan dengan saksi yang lain, keterangan yang lain, bukti yang lain. Lah itu baru mertakan sebagai bukti yang akurat, misalkan dikatakan asli, kan itu loh. Lah inilah yang saya kira masih dalam bentuk, saya kira sebagai bentuk laporan pada masyarakat. Karena ini sebagai sudah mendapatkan perhatian publik diawasi. Cuman memang kemarin ya karena ini sebagai perkara yang luar biasa, secara substansi nggak salah, tapi secara publik mungkin Mas Adam ini Mbak diundang semua, UGM hadir semua, mungkin arahnya ke sana sehingga betul-betul semua mengikuti, baik yang melaporkan, baik yang diuji, baik yang sebagai pembanding hadir semua, mungkin arahnya ke sana. Tapi secara substansi saya kira tidak ada problem begitu. Oke, nah kalau Bung Azam artinya kan Anda juga tadi minta ada gelar perkara khusus, terbuka, ada tim juga. Nah sebenarnya pengennya kayak gimana? Pembuktian apa lagi yang masih Anda inginkan? Ya begini, seharusnya dari awal kita kan menghormati Pak Jokowi udah jadi presiden, udah. Cuman yang sekarang menjadi persoalan soal ijazah ini seharusnya Presiden Jokowi jauh-jauh sebelumnya sudah kumpulin lah ahli-ahli. Ayo ini saya punya ijazah, cek. Kalau saya dituduh misalnya saya memiliki ijazah, kumpulin para ahli. Ahli forensik, ahli digital, ahli telematika, ahli dari siapapun. Dicek secara terbuka saja. Nah setelah secara terbuka, dan di situ nanti hasilnya juga transparan gitu loh ya. Termasuk dari Mabes kita undang misalnya menjadi satu. Supaya apa? Supaya mengerti dan jelas. Sebab kan begini, waktu zaman wali kota beliau Dr. Andes. Zaman presiden insinyur. Kan berarti ada dua. Nah apakah kedua-duanya itu dari UGM semua gitu loh ya. Kalau kita datang ke UGM itu sudah bagus mengklarifikasi, mau menanyakan gitu loh ya. Kita tanya dulu ke Bung Rely, Bang Azam. Nah itu, oke Bung Rely itu tadi gimana? Ada saat wali kota beda jabatannya, kemudian juga ketika presiden beda lagi. Gimana klarifikasi dari Anda? Iya kan waktu Anda, saya kira semua tahu ya waktu wali kota kalau nggak. Maaf Bung Azam, saya mau ke Bung Rely. Ya kalau kita kan terang jelas ya, negara ini kan negara hukum. Contoh, nggak bisa seperti itu karena Pak Jokowi atau Pak SBY atau Bu Mega
ini loh ada tuduhan seperti itu, ini saya datengin ahli forensik dari sini, dari Amerika. Karena kita ini negara hukum, kalau ada yang mempersoalkan, mempertanyakan itu, ya harinya ke aparat penegak dilakukan oleh Bung Rely. Egy Sujana dan kawan-kawan kan sudah mempertanyakan. Kami potong dulu Bung Rely, tapi yang dipertanyakan juga adalah ada perbedaan ya ini ketika wali kota Dr. Andes, ketika presiden insinyur, itu ada perbedaan juga di situ. Jadi tuduhan-tuduhan seperti ini kan kadang-kadang tidak berdasar. Kalau ada buktinya di KPU, ya kan ini harus berdasarkan KPU. Pendaftarannya di KPU ada. Pendaftaran dari wali kota pertama, wali kota kedua, udah itu dia di DKI, di KPU ada nyalon presiden ada. Diperlihatkan buktinya mana, jangan menggiring opini. Kan sekarang ini sudah terang. Kan ada pihak KPU, jangan katanya, sudahlah, berhenti lagi bawa-bawa ini ke urusan-urusan yang tidak ada juntrunya. Ini terkaitnya apa? Terkait ijazah. Jelaskan saja ijazahnya sudah terang. Pihak Barreskrim sudah menyatakan 100%. Kalau hanya kata berkata dia identik, saudara permasalahkan. Apa yang disampaikan Prof. Ibnu tadi sudah terang, jelas. Itu kan kata berkata identik itu terkait apa? Identik itu pernyataan dari lab forensik. Oke. Dia ini semua poin-poin itu. Oke, saya kasih kesempatan Bung Azam, silahkan. Jadi gini loh, bukan soal masalah kata per kata. Apakah Bung itu nggak melihat zaman wali kota itu, semua kan ada videonya itu, semua ada juga fotonya bahwa Dr. Andes. Nah kalau itu benar nggak ada masalah, kalau benar kenapa? Gitu loh, oh oke aja lah gitu loh ya. Nah begitu presiden IR gitu loh. Nah, cuman sekarang kan yang dipersoalkan IR. Nah sementara bisa saja nanti Dr. Andesnya. Tapi ini kan nggak masalah. Apa beratnya maksud saya rakyat itu bertanya gitu loh ya. Karena kalau mengacu pada KUHP 184 itu tuh keterangan ahli, keterangan saksi, keterangan surat, keterangan terdakwa itu yang benar. Dan di pasal 185 KUHP juga bagi saksi yang bersidang di dalam persidangan itu yang sah. Nah itu dulu, artinya tidak menjustifikasi apa yang dikeluarkan oleh Mabes, walaupun kita hormati apa yang dilakukan Mabes Polri, ya kan? Tapi itu bukan satu-satunya alat bukti. Namun 184 KUHP itulah yang ada dan 185 ayat 1 itulah yang benar gitu loh ya. Oke, Bung Kita Azam. menghormati. Tapi kan UGM sendiri juga sudah klarifikasi, sudah memberikan pernyataan. Apalagi yang masih perlu dibuktikan sebenarnya? Pernyataan itu harus didukung bukti, Mbak. Kalau soal pernyataan itu kan hanya bicara menyampaikan. Tapi bukti-bukti yang paling tepat itu yang tadi saya katakan. Kalau bicara benar, keabsahannya harus melalui putusan pengadilan yang inkrah itu apapun gitu loh ya. Namun saya menghormati juga apa yang dikatakan oleh UGM dan pada saat itu juga dari 3 orang ini sudah pernah datang ke UGM tanggal 15 April kalau nggak keliru dan yang 3 orang lagi ke TPOA itu yang 3 orang itu Dr. Sianipar, Dr. Roy Suryo dan Tifa ya datang sudah ke UGM yang dijanjikan 34 apa 36 item ternyata 1 item juga nggak ada dan diminta rekamannya selama 1 jam sampai detik ini tidak diberikan. Nah itu saya kira nggak ada masalah lah. Itu artinya oke lah. Kita menghormati semua. Tapi yang 3 orang dari TPUA itu kalau nggak keliru Bang Rizal, Kurnia sama Bang DHL itu datang ketemu sama Pak Jokowi langsung. Artinya ada etikat baik rakyat gitu ya dan itu juga advokat semua yang datang menanyakan. Namun kan dijawab ya bukan kapasitas dan itu oke lah itu nggak masalah. Jadi sebenarnya kita tidak terlalu jauh mempersoalkan. Tapi kalau bisa para ahli dikumpulkan ya kan karena ini sudah melebar kemana-mana bukan cuma di nasional. Nah sudah kumpulin pada ahli silakan cek ini loh. Ijazah saya kalau dilakukan kan boleh dong gitu loh ya. Oke. Ini kita tanya juga ke Prof. Ibnu. Prof. Ibnu, ketika
Iya. Kampus yang mengeluarkan ijazah tersebut sudah memberikan pernyataan, lapor juga sudah ada hasilnya. Masih perlukah sebenarnya Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya nanti di pengadilan? Tapi nanti jangan jawab dulu Prof Hipnu. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap di Kompas Petang. Demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia, Kabinet Merah Putih bekerja menjalankan roda pemerintahan di bawah komando Presiden Prabowo. Pantau aktivitas dan efektivitas kerja mereka. Kawal terus pelaksanaan program-programnya. Ikuti Jurnal Merah Putih. Senin sampai Jumat pukul 2:30 siang. Live di Kompas TV. Mau tumbuh tinggi optimal? 7 dari 10 anak Indonesia berisiko tidak tumbuh tinggi ideal. Baru, Pediasure Peptigro System dengan CPP. Dukung hingga 50% tumbuh tinggi optimal. Pindah ke Pediasure. Cek Rootpedia Kalkulator sekarang. Saya Safira, Kapten kesebelasan sepak bola wanita Indonesia. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika atau total hadiah senilai 250 juta rupiah. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, kemudian foto kemasan. Kita lanjutkan dialog bersama Bung Azam, Bung Rely, dan Prof Hipnu. Prof Hipnu, tadi ketika UGM sudah memberikan pernyataan, sudah membenarkan bahwa Pak Jokowi adalah alumni, kemudian hasil lapor juga sudah bilang identik. Masih perlukah Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya di pengadilan untuk kasus pencemaran nama baik? Ya, kalau yang terkait dengan pencemaran nama baik, saya kira tidak perlu ya. Karena itu kan perasaan pribadi. Perasaan pribadi yang merupakan istilahnya hukum itu delik aduan absolut yang terhadap ungkapan-ungkapan, nah gitu loh. Jadi bukan masalah ijazahnya. Kalau masalah ijazahnya yang kemarin itu misalkan sampai naik harus kan itu. Atau misalkan sekarang yang digugat di Solo bukan di Jogja ya, dimungkinkan bisa dimintakan, tergantung hakim kan itu di pengadilan. Tapi kalau terhadap pencemaran baik fitnah itu adalah ungkapan dari ekses dari suatu perbuatan yang dilakukan. Jadi yang dibutuhkan bukti tadi ungkapan-ungkapan tadi. Apakah ungkapan ini bagian fitnah, apakah ungkapan ini bagian suatu penghinaan. Nah, jadi fokusnya bukan fokus tentang ijazah lagi, sudah bergeser. Kan itu Mbak. Nah, kalau kemarin itu misalkan ada pemeriksaan, ada ijazah asli, lah baru kemarin bisa seandainya di penyidikan. Kemarin, tapi kan sudah diserahkan, sudah lewat. Nggak tahu nanti Bang Azam kalau minta gelar ulang perkara lagi dihasilkan mungkin juga bisa. Tapi kalau di Solo bisa. Kalau fitnah enggak gitu ya. Bung Azam, polisi kemarin juga memberikan saksi, koordinasi juga dengan Dewan Pers mau periksa tampaknya podcast ini. Anda khawatirkah ini bisa jadi pintu masuk untuk menjerat pidana ataupun juga menggunakan pasal UU ITE? Jadi gini, kalau bicara pencemaran nama baik kan 310 KUHP, bicara fitnah 311. Nah, kalau ya itu clear lah ya. Mungkin kalau ITE 27. Nah, kalau sekarang ada jeratan yang dilebarkan kepada kasus pasal 32, 35, ini saya kira sudah jauh sekali. Nah, kalau diarahkan ke situ, itu kan ada pasal pemaksaan. Kira-kira begitu ya. Kalau misalnya ke arah yang tadi Prof juga bilang, ini hanya cukup di pencemaran nama baik dan fitnah, saya setuju. Tapi gini yang paling penting,
Yang paling penting coba Prof. Ibnu jawab juga nanti bahwa ada putusan MK, Mahkamah Konstitusi 105 dalam kurung PUU 22 dan 2024 yang isinya pejabat negara, ya kan, pemerintah, korporasi maupun kelompok masyarakat itu boleh dikritik. Artinya maknanya tidak perlu lagi melakukan proses. Ini kritik tadi kalau dari. Ya betul. Saya mau minta tanggapan Bung Rely dulu, Bang Azam. Diangkat di Kepres 30 oleh Prabowo sebagai presiden, dia sebagai pejabat tinggi Danatara yang gajinya juga mungkin ratusan juta mungkin ya. Dan ini yang disuruh 17.000 triliun kurang lebih ya. Bung Azam, kita mau bahas dulu tadi menurut Anda podcast ini sebenarnya adalah bentuk kritik, Bung Azam. Sebentar dulu, kita tahan dulu. Bung Rely, kalau dari Bung Azam ini sebenarnya adalah bentuk kritik. Kalau menurut Anda, podcast ini sebenarnya masuk ke pencemaran nama baik kah? Ya, kawan-kawan ini kan melakukan podcast di sejumlah podcast. Ada podcast Pak Abraham Samad, ada podcast yang lain dari kawan-kawan itu. Serangkaian itu ya, untuk menentukan podcast ini salah satu bentuk itu kan nanti ada pengadilan ya. Kalau kita sebagai relawan Pak Jokowi, kita meminta proses hukum yang telah yang telah dilaporkan oleh Pak Jokowi di Polda Metro Jaya, karena ini delik aduan, maka laporan tersebut belum bisa diproses kemarin karena ada laporan di Bareskrim oleh saudara Egy Sujana dan kawan-kawan, dan sudah Bareskrim kemarin fix 100% nyatakan ijazah Pak Jokowi asli. Maka proses selanjutnya ya sekarang ini laporan Pak Jokowi yang ada di Polda Metro Jaya. Itu kalau kawan-kawan yang lain sekarang ini mungkin diperiksa kesaksian jadi podcast itu ya itu penegak hukum ya ranahnya ya. Kalau kita sebagai relawan mengikuti rangkaian hukum yang sekarang terjadi di Bareskrim dan di Polda Metro Jaya atau di Pengadilan Surakarta. Prof. Ibnu, tapi kalau dari podcast ini bisakah sebenarnya jadi... tambahkan 10 detik. Silakan Bung. Ya, jadi ada Perma nomor 1 tahun 56, di mana kalau perkara perdata pidana itu dijalankan menunggu proses perdata. Dan ada juga Undang-Undang Advokat 18 2003 pasal 16 ya, hak imunitas kepada advokat, begitupun juga pasal 5 ayat 1. Advokat sama dengan penegak hukum. Jadi saya kira ini juga perlu dibahas. Jangan semua ditabrak. Terus pokoknya, nah ini kan repot. Baik. Prof. Ibnu, kita lanjutkan. Tapi sebenarnya kalau dari podcast itu, bisakah jadi pintu masuk untuk menjerat pidana ataupun juga menggunakan Undang-Undang ITE, dan apa pembuktian yang nanti akan diminta oleh hakim? Ya, kalau fitnah terus seperti Bang Azam tadi, fitnah pencemaran baik itu di dalam KUHP itu adalah suatu perkataan, penyebutan yang menyangkut pribadi. Nah itu pribadi, tapi kalau yang IT menggunakan IT. Lah perkataan-perkataan inilah makanya ini subjektif sekali Mbak. Jadi setiap orang, saya Mas Rely beda-beda sekali. Warna saya rapopo, yang lain, ini sensitif, dan itu suatu yang agak sulit untuk dipersamakan. Nah, oleh karena itu dalam seperti ini, maka konstruksi hukum kan sebagai delik aduan yang absolut, diteruskan atau tidak tergantung perasaan pribadi yang bersangkutan tadi. Nah, inilah saat nanti akan diuji sebetulnya sejauh mana. Mudah-mudahan nggak diteruskan oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi sudah sepindah seperti itu. Ini yang selesai, clear selesai, itu saya kira sudah damai lah, itu nggak ada tapi terjadi. Prof. Ibnu, kalau misalnya ini subjektif nih, pembuktiannya nanti gimana? Siapa yang akan dipanggil oleh hakim? Siapa saja? Ya, yang dipanggil pertama adalah pihak-pihak yang menurut pelapor pengadu itu menyatakan fitnah akan dipanggil. Satu. Kedua, kemudian nanti paling ahli bahasa menentukan kalimat ini menyudutkan atau tidak. Dua, ahli gestur. Mimik ini betul-betul menyudutkan atau enggak, itu yang terjadi. Jadi saya kira dalam hal fitnah itu tidak hanya terkait dengan subjek pelakunya, tapi juga ahli-ahli IT, ahli forensik terkait dengan mimik, gestur dan sebagainya. Apakah ini kajian, apakah ini memang menyudutkan, apakah itu memfitnah sekali. Nah, itu saya kira di dalam era sekarang harus sampai di situ nantinya kalau itu terkait fitnah jalan. Jadi tidak hanya fitnah atau enggak. Karena kali mimik seseorang itu sangat menentukan, ini benci, ini menyudutkan, ini dan sebagainya. Gitu Mbak, saya kira
nanti kalau memang ini jalan, saya kira juga Bang Ajam bisa memberikan suatu argumen-argumen tentang substansinya, tentang mimiknya, tentang perkataannya, gesturnya. Saya kira itu akan dinilai oleh majelis hakim yang dalam persidangan pencemaran nama baik. Nah, gimana Bung Azam? Kalau tadi ya bisa memberikan juga argumen, apa yang akan Anda siapkan? Tentu kalau soal menyiapkan itu banyak ya. Artinya sebenarnya kalau titiknya pada soal masalah pencemaran nama baik, itu saya kira insya Allah nggak ada masalah ya. Tapi ingat ya, pencemaran nama baik itu tidak bisa menahan, termasuk juga pasal 27A dan termasuk 311 juga fitnah. Tapi yang paling utama, coba pikirkan kembali, ini kan sekarang terkesan presiden mantan yang dipilih rakyat mau memenjarakan, tanda kutip ya, mau memenjarakan rakyatnya hanya mengkritik soal begitu. Padahal justru dengan dikritik begitu sudah dibuktikan misalnya melalui Mabes Polri, alhamdulillah punya ijazah, walaupun harus dibuktikan lagi nanti. Nah ini yang terkesan bahwa penguasa yang dipilih rakyat tetap misalnya ini ngotot akan memenjarakan rakyatnya. Nah ini ironis, tapi mudah-mudahan semua, kalau soal masalah siap, kami siap lah menghadapi, nggak ada masalah itu. Kami siap menghadapi, asal maksud saya jangan menggunakan pasal-pasal yang tidak tepat, tidak pantas, dipaksa-paksa terus ke arah penahanan dan penangkapan. Nah, ini yang tidak fair maksud saya. Oke, Bung Rely, itu gimana kesan yang bisa timbul dari seorang mantan presiden mempidanakan masyarakatnya, kemudian memaksakan juga pasal-pasal, gimana tanggapan Anda? Ya, jadi kan Pak Jokowi ini kan sudah dari beliau presiden ya, terus masalah ijazah palsu, Presiden Pinocchio lah, PKI lah, sudah disampaikan terus-menerus. Waktu Pak Jokowi itu presiden kan, saya sendiri melaporkan saudara Rocky Gerung ya. Karena Rocky Gerung terus melakukan hate speech ya, sampai kita laporkan, kita ditolak laporan kita di Bareskrim ya. Terus saya sampaikan kepada Pak Jokowi, kata Pak Jokowi jangan, itu mereka itu saya nggak akan melaporkan. Terus berulang kita laporkan terus sampai saya sendiri ya pernah datang ke Pak Jokowi karena laporan kita ditolak. Udah jangan, kata Pak Jokowi, nggak usah. Arti saya minta kuasa karena harus ada kuasa ya dari yang bersangkutan. Oke. Nah, karena ini sudah keterlaluan ya apa yang dilakukan kawan-kawan itu, akhirnya Pak Jokowi apa yang disampaikan beliau di Solo kemarin itu ini sudah sangat keterlaluan. Dan saya sampaikan kepada Roy Suryo waktu kita di studio ya, baiknya Bung Roy Suryo akui saja kesalahan, katanya. Saya sampaikan, tapi terus ke apa yang dilakukan ini terus kawan-kawan ini terus tidak percaya, terus ini tidak pas, ini salah ya. Jadi mau sampai kapan? Selalu disampaikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu tidak betul. Bahkan kemarin datang ke Komnas HAM seakan-akan ada penekanan, tidak ada penekanan, nggak ada, sama ya Pak Jokowi diperiksa, dipanggil sama ya. Karena kita sebagai warga negara biasa ya melakukan hal seperti itu. Masalah ini semua ya kita kembalikan ya kepada penegak hukum sekarang. Oke, ya. Prof. Ibnu merangkum semuanya. Artinya kalau menurut Anda, untuk kasus yang menurut Anda tadi subjektif, pencemaran nama baik, baiknya ini dilanjutkan secara proses hukum atau diakhiri secara damai saja? Ya, karena ini sebagai subjektif absolut dan ini sudah selesai, saya kira Pak Jokowi juga merasa sedih kan gitu, mantan pimpinan, lebih baik ya nggak diteruskan, Mbak, menurut saya. Nggak ada untungnya kita memidanakan, kan sudah ada pembelajaran semua pihak kan gitu kan. Karena namanya suatu memidana itu juga tidak ada untungnya sama sekali kan gitu kan, gitu lah. Oleh karena itu damai terus baik, udah clear, selesai gitu. Mungkin seperti itu. Ya. Prof. Ibnu, terima kasih. Bung Azam Khan, terima kasih. Dan Bung Rely Regen juga terima kasih. Sudah berbagi di Kompas Petang. Ya 10 detik aja, boleh? Boleh Bung Azam, singkat saja, singkat. Singkat aja. Jadi Prof. Ibnu sudah ngerti bahwa ini delik aduan, absolut jelas. Maka orang lain selain orang yang menjadi korban itu sudah gugur, tidak akan pernah bisa melaporkan.
karena yang bisa melaporkan adalah orangnya langsung. Itu yang disebut delik aduan absolut gitu loh ya. Dan sekali lagi saya hanya menambahkan presiden orang Solo orangnya sabar, yang mau kira-kira ke arah memaksa atau apalah saya nggak tahu. Tapi yang jelas benar kata Prof. Hipno, kalau sudah mau disudahi ya silakan. Tapi kalau mau dilanjutkan juga monggo. Bismillah. Assalamualaikum. Oke, Bung Azam, terima kasih. Terima kasih semuanya. Selamat petang, sehat selalu. Terima kasih. Maturun. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi Bupati Merangin Syukur meminta jembatan gantung saat ini diperbaiki.